Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita dengan judul Isra Mi'raj adalah pengalaman para nabi. Ini diuraikan oleh Simon Al-Yasir secara teologis dalam serial Kristologi Qur'ani. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tiada membuat impian yang kami perlihatkan kepada engkau selain bahwa itu menjadi ujian bagi manusia. Demikian pula pohon yang dilaknati di dalam Quran suci. Dan kami memperingatkan mereka, tetapi peringatan itu hanyalah menambah besarnya pendurhakaan mereka. Surat Al-Isra surat 17 ayatnya 60. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita lanjutkan lagi surat Isra. Ini adalah rukuk yang pertama, terdiri dari 10 ayat, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kini sudah memasuki ayat yang ke-7. Yang ke-7, Bani Israel kembali durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu datanglah kebinasaan yang kedua dalam tahun 70 Masehi, dibinasakan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Kedurhakaan mereka ialah menentang Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam, yang kedatangannya sebenarnya membawa berkah bagi mereka. Ini isyarat bahwa umat Islam juga akan ditimpa kerusakan yang kedua kalinya, yaitu pada waktu merajalelanya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj menjelang kedatangan Al-Masih yang dijanjikan. Namun ada perbedaan besar antara umat Yahudi dengan umat Islam pada waktu ditimpa bencana itu. Perbedaannya ialah satu, umat Yahudi begitu dibinasakan benar-benar menjadi binasa. Tetapi bagi umat Islam senantiasa diikuti dengan kemajuan Islam secara ajaib. Misalnya pada waktu Islam dihancurkan oleh bangsa Mongol, timbullah umat Islam yang lebih besar, yaitu dengan masuk Islamnya bangsa Mongol yang kemudian mendirikan kerajaan Mogul di India. Dan pada waktu Islam di Spanyol dibinasakan oleh Barat, Islam memperoleh kemajuan pesat di timur, misalnya di Indonesia dan di Malaysia. Yang kedua, umat Yahudi
kehilangan kiblat. Tetapi umat Islam tidak kehilangan kiblat. Meskipun umat Islam mengalami kemunduran, kiblat umat Islam tetap terjaga kesuciannya. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kini adalah ayat ke-8. Dijelaskan bahwa rahmat Allah Ta'ala kepada Bani Israel dilimpahkan kembali lewat seorang nabi yang seperti Musa alaihissalam. Kitab Ulangan pasal 18 ayatnya 18 yang berasal dari non-Israel, yakni mereka adalah bangsa Arab. Quran Suci surat 26 ayat 192 dan ayat 199 lewat Khalifah Umar bin Khattab. Tanah Kanaan dan sekitarnya dibebaskan dari kemusyrikan pada tahun 638 Masehi. Proses sejarah tidak lepas dari kekuasaan Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Umat Yahudi yang sejak tahun 135 Masehi diusir dari Yerusalem dan menjadi bangsa pengembara atau diaspora bagaikan kera yang hina. Surat 7 ayat 166 dan ayat 167. Oleh Umar bin Khattab diizinkan bertinggal di Yerusalem, bahkan diberi wilayah khusus sebagaimana kaum Kristen Yunani dan kaum Kristen Armenia. Mereka hidup berdampingan dengan damai di bawah panji-panji Islam. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, ayat 9 meriwayatkan Quran Suci memimpin umat manusia ke jalan yang benar dan berisi kabar baik bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, yakni umat Islam. Sejarah mencatat lebih 1000 tahun mereka mengawal negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Hal ini akan berlangsung terus untuk selama-lamanya. Ayat 10 menjelaskan bahwa umat beriman memang mengalami kemunduran, tetapi kemundurannya telah mencapai titik terendahnya pada akhir abad ke-20 ini. Terjadi turning point atau titik balik. Islam bangkit kembali dengan perantaraan seorang imam dari Persia, yakni Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14
Mesias atau Al-Masih yang dijanjikan. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.